Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Di Balik Kematian Mereka. Ditulis oleh akun KBM yang bernama Zapena. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Ia nampak berpikir dan terus memandangi tubuh gadis. Apa aku harus membawanya ke rumah sakit? Tidak, ia memang pantas mendapatkannya. Ia telah berselingkuh dan aku tak suka jika ada yang mengkhianatiku. Ucap Royman lagi kemudian bangkit dari duduknya. Perempuan sehinamu, kau memang pantas untuk mati. Ujarnya menendang tubuh gadis yang telah pucat kehabisan darah. Royman lalu melangkah meninggalkan tubuh gadis. Ia tak menyadari bahwa gadis masih dalam keadaan sadar dan mendengar semua ucapannya. Gadis menangis dalam diam. Ia berusaha mengumpulkan tenaganya yang masih tersisa, menahan sakit di perut. Ia bangkit perlahan, mengambil selendang yang biasa ia bawa dan dililitkan di perut, memakai baju dan segera pergi keluar dari hutan agar mendapat pertolongan. Sayang sekali, ia kembali bertemu dengan Royman ketika sudah berada tepat di samping jalan. Royman yang melihat gadis keluar dari hutan pun terkejut bukan main. Kau? Tujuk Royman pada gadis. Harusnya kau sudah mati, teriaknya. Gadis ketakutan melihat Royman. Ia ingin berteriak, namun tenggorokannya terasa sakit. Ia mundur perlahan. Ia pergi dari hadapan Royman. Royman yang melihat gelagat gadis seperti akan kabur pun segera mengambil sebilah kayu besar di area sekitar hutan. Royman memukul gadis menggunakan kayu besar tersebut, membuat gadis kehilangan kesadarannya secara total. Ia meninggal dengan cara tragis yang tak pernah ia pikirkan. Royman terus melajukan motornya dengan membawa kayu besar yang ia gunakan memukul gadis tadi. Ia kemudian berhenti tepat di pinggir danau kecil sebelum memasuki desa untuk membuang kayu tersebut. Ia tersenyum miring ketika kayu tersebut telah mengalir mengikuti arus sungai. Hingga ia sadar bahwa baju yang ia kenakan terdapat noda darah. Ia panik. Apa yang akan ia katakan pada Laras jika sampai Laras bertanya perihal darah di bajunya? Kemudian ia berjongkok, berusaha membersihkan noda darah di bajunya menggunakan air danau. Namun sia-sia, noda darah tersebut sukar hilang. Sial, mengapa darah gadis murahan itu harus mengenai bajuku? Runtuhnya frustasi, hingga ia mempunyai sebuah ide cemerlang. Ah, benar, ayam, ujarnya sumringah. Aku harus mencari ayam agar bisa dijadikan alasan. Tambahnya mulai melangkah mencari ayam di sekelilingnya. Di sisi lain, Hasan terus berlari dengan perasaan takut yang menggerogoti. Sesekali ia menengok ke arah belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tidak ada yang mengetahui perbuatan kejinya selain Royman. Ia sudah tak tahu lagi sedang berlari di mana. Ia hanya ingin menjauh dari tempat kejadian. Hingga tiba-tiba kakinya tersandung batu yang berada di lahan Royman. Luka goresan ranting di tempat sebelumnya kini kembali berdarah lagi. Aku ingin nikmat malah kena sial. Runtuhnya berusaha berdiri. Ia tak sadar bahwa golok yang digunakan menikam gadis terjatuh dari sarungnya. Sementara ia terus melanjutkan perjalanan tanpa merasa ada benda penting yang hilang darinya. Flashback di hari ketiga. Royman menyambut pagi dengan keadaan lesu tanpa semangat. Jalannya sempoyongan dengan kantung mata membesar. Semalam ia teramat mengantuk, namun matanya tak kunjung mau tertutup. Pikirannya terus memutar-mutar kejadian di kebun sawit dengan mata terbuka, menatap plafon kamar. Jika matanya terbejam, maka akan menampilkan wajah gadis yang dipenuhi darah. Mas,
Kamu semalam begadang. Laras meletakkan segelas kopi panas di depan Rohima. Ndak dek, jawab Rohima. Lah terus, kenapa mas seperti orang kurang tidur begitu? Bawah mata mas hitam banget loh mas, ujar Laras. Ah, ini, ya, semalam mas diserang insomnia. Rohiman mengusap wajah matanya. Laras mengernyitkan kening. Ndak kayak biasanya mas, ada apa? Tanya Laras seakan curiga pada sang suami. Ndak apa-apa dek, mungkin mas masih beradaptasi dengan suasana baru, jadinya susah tidur, ujar Rohiman berbohong. Semalam dari mana mas? Tanya Laras mengubah topik pembicaraan. Pulangnya kok tengah malam banget mas, jam 2 loh mas, padahal perginya jam 5 sore. Tambah Laras. Itu, ujar Rohiman tergagap. Sebenarnya mas pulangnya jam 6, tapi di jalan ketemu bapak-bapak yang lagi ngeronda. Ya udah mas ngikut sambil kenalan. Pas jalan depan lahan punya kita, mas lihat ada yang lagi ngais-ngais gitu dek. Ya udah mas kejar, makanya pulangnya tengah malam. Lama ngejar ayam dek. Rohiman berbohong lagi. Laras kembali mengernyitkan keningnya. Ia seperti menemukan kejanggalan dari cerita suaminya tadi. Setahu aku ronda itu mulainya jam 9 deh mas, tutur Laras. Itu mas ndak tahu juga dek, mungkin di desa ini berbeda. Mas beneran ketemu bapak-bapaknya masih agak sorean kok. Rohiman menyeruput kopinya untuk menutupi rasa gugupnya dari sang istri. Oh iya dek, ayamnya mas tangkap semalam dimasak opor ya? Tita Rohiman mengalihkan topik pembicaraan. Iya mas, aku masak dulu. Laras melangkah masuk ke dalam rumah. Rohiman merasa bersyukur karena sang istri mudah dialihkan perhatiannya. Aku harus ke sana, ucap Rohiman bangkit dari duduknya. Ia mengambil sepeda motor dan melajukannya ke arah hutan, tempatnya biasa memadu kasih bersama gadis. Jarum jam masih menunjukkan angka 6 kurang. Desa masih dipenuhi kabut yang lumayan tebal. Hawa dingin serasa menusuk hingga ke tulang-tulang. Tapi Rohiman telah sampai ke hutan tersebut dengan hanya menggunakan kaos tipis dan celana kain. Hawa dingin seakan tak terasa lagi untuk Rohiman. Ia lebih merasa khawatir jika gadis tersebut mati dan dia dijadikan tersangka utama. Ia memarkirkan motornya di sisi jalan, kemudian berjalan perlahan ke arah sisi jalan yang lain, yaitu ke sisi jalan tempatnya memukul gadis semalam. Asap nampak keluar dari hidungnya setiap kali mengembuskan nafas. Rasa kantuk seketika menghilang berganti rasa takut. Nampak oleh matanya, tubuh gadis tergeletak begitu saja di sisi jalan. Tubuhnya ditutupi oleh rumput liar yang tumbuh tinggi. Orang-orang tak akan melihat keberadaan jasad ini jika tak mendekat. Ia sudah mati, ujar Rohiman dengan mata melotot kaget. Tubuh gadis telah kaku dengan tubuh yang begitu pucat. Matanya membelalak, seakan merasakan sakit yang teramat. Baju di arah perut dipenuhi noda darah yang telah mengering. Sementara tengkuknya juga terdapat darah yang telah mengering. Rohiman jongkok tepat di hadapan jasad gadis, seakan ingin memastikan bahwa gadis tersebut telah pergi untuk selamanya. Dia matinya tubuh gadis dengan seksama, hingga tiba-tiba mayat tersebut memegang tangan Rohiman, diikuti kedipan mata 2 kali. Rohiman kaget bukan main. Ia terjungkal ke belakang karena terkejut. Nafasnya memburu. Ditetapnya jasad tersebut, yang kini telah mengangkat kepalanya sendiri. Ia menoleh pada Rohiman dengan mata yang menatap tajam, penuh intimidasi. Tidak mungkin, teriak Rohiman. Ia bangkit dan berjalan mundur secara perlahan, dengan mata terus berfokus
pada jasad tersebut. Hingga tiba-tiba, "Hei!" Suara seorang menyapa Roiman malah disambutnya dengan teriakan ketakutan. "Tenang mas, tenang, saya manusia," ujar orang tersebut yang bernama Imtinan, seakan mengetahui bahwa Roiman berteriak karena menganggapnya hantu. "Mas, kenapa?" tanyanya setelah Roiman terlihat tenang. Itu, di sana." Roiman menunjuk ke arah jasad gadis tadi. Imtinan melangkah ke arah yang Roiman maksud. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati jasad di sana. "Oh, tolong, tolong, Pak, di sini ada mayat, Pak." Imtinan berteriak memanggil rombongan warga yang lain. Terlihat hendak menuju lahan mereka masing-masing. Rombongan tersebut mempercepat langkahnya ketika mendengar teriakan Imtinan. "Siapa yang tega? Ya Allah, anak gadis. Bejat betul pelakunya. Ini bukannya cucunya Nek Ijah?" "Oh iya, ini cucunya Nek Ijah," ucap warga-warga tersebut bersahutan. Cepat, cari tandu," sahut salah satu bapak yang tadi memikul pacul. "Tinan, cari ke tandu, ke rumah Pak Kades. Kita harus membawanya segera." Tambahnya lagi juga merasa gugup. Mas. Imtinan memanggil Roiman yang nampak sedang melamun. Iya," sahut Roiman. "Ayo, itu motornya Mas kan, kita ambil tandu ke rumah Pak Kades." Ayo." "Biar saya yang bawa motornya Mas. Mas duduk di belakang saja. Sepertinya Mas masih syok," sahut Imtinan mengambil kunci motor di tangan Roiman. Mereka pun menuju ke arah rumah Pak Kades dengan Roiman duduk sebagai penumpang. "Mas, ini namanya Roiman kan, warga baru yang pindah itu?" ujar Imtinan ramah membuka percakapan selama di jalan. "Iya Mas, saya Imtinan. Kalau ada apa-apa nanti jangan sungkan ke rumah saya Mas," tutur Imtinan. "Rumah saya yang itu Mas," tambahnya lagi ketika motor berjalan melewati tempat di mana ia tinggal. "Iya Mas Imtinan, terima kasih sebelumnya," sahut Roiman. Mereka bersama-sama menuju tempat jasad gadis dengan Pak Kepala Desa menyusul di belakang. Betapa terkejutnya Kepala Desa ketika mengetahui anak dari sahabat lamanya telah meninggal dengan cara keji seperti itu. "Ayo, bawa ke rumah Nek Ijah," titah Kepala Desa pada beberapa bapak yang membawa tandu berisi jasad gadis. Jasad gadis yang berada di atas tandu menjadi pusat perhatian para warga yang mulai beraktivitas di pagi hari. Para ibu-ibu yang sedang membeli sayur nampak mulai bergosip yang membicarakan kematian tragis gadis. Sementara yang lainnya mulai mengikuti kemana jasad tersebut hendak berhenti. Kepala Desa mengetuk pintu rumah tempat tinggal gadis semasa hidup dahulu. "Assalamualaikum, Nek Ijah. Nek, buka pintunya." Beberapa warga yang ikut nampak berteriak, tak sabaran agar yang di dalam rumah lekas membuka pintunya. "Waalaikumsalam." Pintu terbuka menampakkan seorang wanita berusia senja dengan tubuh yang telah membungkuk. Ada apa rame-rame?" ujarnya. Neija yang tabah, kami mengantar jasad gadis," tutur Kepala Desa. Mata Neija terbelalak ketika mendapati sang cucu terbaring tanpa nyawa di atas tandu. Cucuku," ujarnya tertahan dengan air mata mulai membasahi pipi. Neija mendekat ke arah tandu. Di belahnya wajah sang cucu yang dulu merona kini telah pucat. Air matanya terus berjatuhan, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tiba-tiba Neija merasa sesak
yang teramat di bagian dada. Jantungnya seakan berhenti memompa. Nafasnya seakan tercekat di kerongkongan. Ia lalu memegang dadanya yang terasa begitu sakit. "Nek, Neijah." Pak Kades nampak sigap memapa tubuh rentah yang akan jatuh tersebut. "Ambil air," ditanya pada siapa saja. "Neijah, Nek." Pak Kades terus berteriak memanggil Neijah. Nafas Neijah mulai tersengal-sengal. Ia tak lagi bernafas melalui hidung, melainkan melalui mulut. Bola mata Neijah bergerak ke atas, hingga tiba-tiba tubuhnya lemas dengan mata yang terpejam dan nafas tiada lagi. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," tutur kepala desa ketika Neijah telah menutup mata untuk selamanya. Para warga mengelilingi dua kubur yang masih basah. Mereka telah selesai memanjatkan doa-doa untuk dua orang beda umur tersebut. "Tidak, tidak!" Dari arah masuk pemakaman, terdengar teriakan seorang pemuda. Ia berlari memasuki pemakaman dengan dua orang lainnya, mengejar dari arah belakang. "Jangan kubur gadis, jangan!" teriaknya lagi. Beberapa warga nampak menyingkir dari kuburan ketika melihat pemuda tersebut berlari menuju dua kuburan berdekatan tersebut. "Gadis, bangun sayang, jangan tinggalkan aku. Kita sudah berjanji." Ia menangis sembari memeluk batu nisan. "Gadis, gadis!" teriaknya lagi. "Mas." Seorang bapak menepuk bahu pemuda yang bernama Wira tersebut. "Kuburan gadis yang sana, itu kuburan neneknya." Lanjut bapak tersebut menuju kubur yang terletak di sebelah. Wira terdiam ketika mendengar ucapan bapak tersebut. Kemudian bangkit dan menuju kuburan yang satu lagi. "Gadis, gadis, bangun. Kita sudah berjanji," teriaknya lagi. Flashback ke hari keempat di desa. Para warga desa masih penasaran akan kematian gadis. Siapa yang membunuhnya dan apa penyebabnya? Tak terkecuali sang kepala desa. "Bagaimana Mas Roiman bisa menemukan mayat gadis?" tanya Pak Kades pelan pada sosok Roiman yang tengah duduk tepat di depannya. Ia sengaja berkunjung ke rumah Roiman pagi-pagi sekali untuk menanyakan perihal masalah kematian gadis. Ia berkunjung bersama Imtinan, karena Imtinan adalah saksi kedua penemuan mayat gadis. Saya menemukannya tergeletak begitu saja di sana," jawab Roiman ambigu. "Bisa ndak Mas Roiman ceritakan kronologis bagaimana sampai Mas Roiman bisa menemukan mayat gadis?" tanya Pak Kades lagi. "Saat itu saya hendak menuju lahan saya yang berada di sebelah pemakaman desa. Ketika saya melintas melewati hutan, saya seperti mendengar teriakan minta tolong dari arah dalam." Roiman mulai bercerita. "Saya langsung lari, hendak masuk ke hutan, tapi belum sampai masuk saya terjatuh karena salah pijakan. Dan ternyata yang membuat saya jatuh adalah karena saya menginjak mayat tersebut." Tambahnya lagi terus berbohong. Maaf sebelumnya Pak, apa kasus gadis ini akan dilapor pada kepolisian?" tanya Rohiman. "Saya juga tidak tahu ini Mas," ujar lesu Pak Kades. "Saya sudah berusaha mencari keberadaan bapaknya gadis, tapi tidak pernah ketemu. Mau dilaporkan juga kayaknya sudah tidak bisa, gadis sudah dikubur," tambah Pak Kades lagi. Rohiman mengangguk, walau sebenarnya dalam hati mengucap banyak syukur. Obrolan mereka akhirnya berakhir dengan Imtinan akan membantu Rohiman menanam kacang di lahannya. Di sisi lain, di sebuah rumah besar yang terbuat dari kayu jati, terdapat dua pria yang telah berumur tengah beradu debat. Rumah tersebut adalah kediaman Mujito yang terletak di desa sebelah. Sementara yang sedang berdebat dengannya adalah Hasan,
sahabat karirnya sudah lama. "Kamu goblok tenan, San. Maki Mujito menujak wajah Hasan. "Kue kan tahu Roiman itu orang spesial yang sudah saya nanti kedatangannya selama ini." Tambahnya lagi, "Saya tahu. Yang saya tidak tahu ternyata dia datang di saat tidak tepat," sahut Hasan. Hasan telah menceritakan semua peristiwa yang terjadi malam itu pada Mujito, sang teman karib. Ia berniat menghabisi nyawa Roiman memakai ilmu hitam. Ia tak ingin Roiman bersaksi bahwa dia adalah pembunuh gadis. Ia tak ingin masuk bui. "Yo harusnya kamu ndak usah mengusik dia, San," ujar Mujito. "Ndak bisa toh, perempuan itu terlalu menggoda untuk dilewati," ucap Hasan terkekeh, mengingat betapa nikmatnya payudara gadis malam itu sebelum Roiman mengacaukan segalanya. Mujito berdecak mendengar tuturan Hasan. "Jadi bagaimana solusinya? Aku tidak mau masuk penjara dan hanya Roiman ancaman terbesarku," ucap Hasan lagi. "Aku tidak mau tahu urusanmu. Jangan sampai kau mengusiknya, San," ujar Mujito memperingati. "Baiklah, kalau memang tidak ada solusinya, aku bisa memakai caraku sendiri," ujar Hasan tersenyum licik. "Jangan macam-macam kamu, San." Mujito tahu betul bagaimana watak Hasan. Dia tak akan berhenti jika belum mencapai keinginannya. Hasan bahkan rela menumbalkan anak dan istrinya hanya agar bisa menjadi orang kaya. "Aku kesini untuk membicarakan perihal ini padamu. Aku masih menghargaimu, makanya aku minta pendapatmu. Namun, jika memang kau tak memiliki jalan keluar, maka biarkan aku memakai caraku sendiri." Tutur Hasan menatap tajam, penuh intimidasi pada Mujito. Mujito geram. Ia mengepalkan tangan, tak suka pada sikap Hasan. "Baiklah, hanya satu-satunya cara, tapi kau harus berkunjung ke rumahnya setiap hari Jumat," ujar Mujito akhirnya. "Apa itu?" tanya Hasan antusias. "Kita akan membuatnya lupa pada kejadian seminggu setelah dia pindah ke desa ini dan melupakan semua ingatannya mengenai gadis," jelas Mujito. "Baiklah, apa yang harus kulakukan setiap hari Jumat?" Hasan nampak antusias. "Ini." Mujito memberikan dua benda. Benda yang pertama merupakan sebuah nyaman berbentuk bulat dengan tulisan yang terdapat di tengah-tengah. Nampak cantik, namun misterius. Seakan ada hal gaib yang berdiam di dalamnya. Benda kedua adalah sebuah kain kecil berbentuk persegi berwarna hitam. Setiap sisi kain tersebut dipenuhi jahitan. "Berikan benda pertama ke Roiman, terserah ke siapapun yang ada di rumah tersebut. Intinya benda ini harus tergantung di dinding ataupun atap rumahnya," Mujito menjelaskan. "Untuk benda kedua, kau harus menempelkannya di tempat yang tersembunyi di dalam rumah tersebut. Jangan sampai si pemilik rumah tahu bahwa benda ini ada di rumahnya," lanjut Mujito. Hasan mengangguk-anggukan mendengar penjelasan Mujito, sembari menerima dua benda tersebut di tangannya. "Hari ini adalah hari Jumat. Kau harus melakukannya sekarang. Sisanya biar aku yang urus. Ingatannya akan hilang di hari ketiga setelah kau menyimpan dua barang tersebut di rumahnya," tutur Mujito lagi. Hasan pun meninggalkan kediaman Mujito, sembari tersenyum licik menatap dua benda di tangannya. Mulai hari ini akan tidur nyenyak dan terhindar dari bayang-bayang penjara. Begitu pikirnya. Sementara Mujito tersenyum licik melihat ke arah Hasan berjalan. Ia telah berencana untuk menjadikan anak kedua Hasan yang masih berusia remaja sebagai tumbal. Dan ia akan menjadikan Roiman sebagai kambing hitamnya. "Assalamualaikum." Hasan mengucap salam ketika dirinya sudah sampai di rumah Roiman. "Waalaikumsalam," sahut Laras menyambut Hasan. "Ada apa, Pak? Mari duduk dulu,"
Tanyanya sembari menyalahkan Hasan masuk. Rohimahnya ada? Tanya Hasan duduk di sofa ruang tamu Rohiman. Ada apa pak? Tadi pagi pergi ke lahan bareng sama Intinan. Jelas Laras. Walah, tak kirain ada, ucap Hasan. Ada apa emangnya pak? Tanya Laras lagi. Oh, ndak. Hanya mau menyambut warga baru. Kemarin ndak sempat singgah ke sini. Jelas Hasan. Oh ya, ini. Hasan memberikan benda pertama tersebut. Laras menerimanya dengan dahi yang mengernyit bingung. Ini, ucap Laras tertahan menunggu Hasan menjelaskan dengan sendirinya. Oh, ini sebagai hadiah selamat datang saja, sebagai hiasan rumah, ujar Hasan sedikit kikuk. Oh iya pak, terima kasih. Laras tersenyum canggung ke arah Hasan. Oh iya, boleh saya numpang toiletnya? Tanya Hasan nampak sungkan. Oh ya, silakan pak, ujar Laras mulai curiga pada Hasan. Laras menuntun Hasan menuju toilet di dapur mereka. Kemudian ia tinggalkan sebentar dan pergi mengangkat pakaian yang terjemur di halaman belakang rumah. Pak Hasan membuka perlahan pintu kamar mandi yang menyebabkan pintu tersebut berderit. Ia lalu memindai sisi ruang makan tersebut, mencari tempat yang pas untuk menyembunyikan benda kedua. Setelah beberapa menit matanya menjelajahi sisi ruangan, akhirnya pilihannya terjatuh pada bawah meja makan. Ia menempelkan benda kecil tersebut di bawah meja makan menggunakan solatip kecil yang ia bawa. Pak, bapak sedang apa? Tanya Laras ketika melihat Hasan sedang memegang gelas. Oh, ini saya mau minum. Maaf sudah lancang, mbak, ujar Hasan segan. Oh, iya, ndak apa-apa, pak. Tutur Laras merasa bersalah karena tak menyuguhkan apapun pada sang tamu. Flashback hari kelima di desa. Terdengar suara frustasi seorang pemuda di dalam kamar yang pintunya selalu saja tertutup. Ia frustasi. Hidupnya seakan sudah hancur berantakan setelah kepergian sang kekasih hati dan calon anak mereka yang sedang dikandung sang kekasih. Ia adalah Wira Sudiasa, sang kekasih bernama Gadis yang sedang mengandung anak dari Wira. Wira, ini ibu. Buka pintunya, nak. Sang ibu terus saja mengetuk pintu kamar anaknya dengan perasaan sakit melihat keadaan sang putra. Wira. Kali ini bapaknya pun turut serta memanggil anaknya agar membuka pintu. Diam, Wira berteriak. Shh, papa di sini, nak. Ayo tidur lagi. Ia bergumam sembari memeluk boneka kecil milik gadis yang ia simpan. Ia memperlakukan boneka tersebut bagaikan seorang bayi. Penampilan Wira benar-benar jauh dari rapi dan bersih. Rambutnya yang gondrong nampak awut-awutan, kantung mata yang menghitam, dan pakaian yang belum diganti sejak kemarin. Kamu rindu mama ya? Ujarnya berbicara pada boneka yang ia dekap bagaikan bayi. Sebentar lagi mama pulang kok. Sautnya lagi terus menimang boneka. Wira, hentikan, nak, hentikan. Sang ibu berteriak ketika mendengar semua gumaman anaknya. Hentikan, Wira, gadis telah tiada. Ujar sang ibu lagi dengan air mata yang berderai dan tangan yang terus mengetuk pintu kamar Wira. Pintu kamar Wira terbuka, menampilkan Wira yang sedang diliputi kemarahan. Sudah ku bilang diam, teriaknya sembari mencekik sang ibu menggunakan kedua tangannya. Wira. Ibunya terus memukul tangan Wira. Nampaknya ia memulai kesulitan bernafas. Bapaknya yang bernama Gede menampar kuat Wira hingga ia terlempar beberapa langkah. Gede nampak begitu murka melihat kelakuan Wira yang mencekik ibunya sendiri.
Dadanya naik turun menahan amarah. Tangannya mengepal dengan mata memerah, melotot terarah pada Wira. Wira bangkit dengan semboyongan. Kepalanya terasa pusing. Bibirnya mengeluarkan darah akibat mendapat tamparan sang bapak. "Pak!" Sang ibu berteriak menyebut suaminya, seakan protes pada sikap gede terhadap anaknya. "Wira!" Panggilnya mendekat ke arah Wira dan ingin mendekap sang buah hati. Namun, tangannya ditepis kasar oleh Wira, membuat Gede semakin geram melihatnya. "Wira!" teriak Gede. "Kenapa, Pak? Bapak ingin menamparku lagi?" ujar Wira menantang. Ia menatap tajam pada Gede. Wira melangkah keluar dengan kunci motor di genggamannya. "Wira!" Ibunya memanggil hendak menyusul. "Tak usah, Bu, biarkan dia," ujar Gede menahan istrinya. "Tapi Pak..." "Bu, kita sudah berusaha semampu kita menyembuhkan dia. Biarkan dia memilih jalannya kali ini," tutur Gede. "Pak, Wira sedang sakit dan dia berkeliaran menggunakan motor. Ibu takut dia kenapa-napa, Pak," ujar istrinya menatap cemas kepergian Wira. "Sudahlah, Bu, Wira sudah besar," ujar Gede sambil berlalu masuk. Wira melajukan motornya menuju makam gadis. Dia rindu pada sosok wanita yang mengandung calon anaknya tersebut. Ia sering mengalami halusinasi akibat kepergian gadis belum lama ini. Wira belum bisa menerima sepenuhnya. Ada saja ia tidak mencuekkan gadis tersebut. Mungkin akan berbeda kenyataannya saat ini. Motornya mogok tiba-tiba saat ia melewati hutan tempat gadis ditemukan. "Kenapa dengan motor ini?" ujar Wira frustasi sembari melihat keadaan motornya. "Bensin masih ada, tapi kok tidak mau hidup motor ini?" ujarnya setelah melihat tangki bensin yang masih terisi full. "Sudahlah, jalan saja," putusnya akhirnya. Namun, langkahnya terhenti kala melihat sosok wanita mirip gadis yang melambai dari dalam hutan. Wira mengucek matanya beberapa kali untuk memastikan bahwa ia tak salah. Ya, sosok wanita berwajah mirip gadis tersebut masih melambai padanya, seakan memanggil Wira untuk masuk ke dalam hutan. Gadis?" tutur Wira seakan tak percaya. Sore telah berganti malam. Samar terdengar suara azan maghrib dari masjid desa. Namun Wira masih terus mengikuti sosok wanita mirip gadis tersebut. Ia berjalan semakin dalam masuki hutan, mengikuti sosok wanita berwajah pucat tanpa ekspresi di depannya. Semakin lama, sosok tersebut berjalan semakin cepat, hingga tiba-tiba menghilang tepat di depan sebuah gubuk tua di tengah hutan. "Kemana dia?" Wira mengedarkan pandangannya ke segala arah, mencari sosok yang menuntun dia memasuki hutan tadi. Namun nihil, sosok tersebut hilang bagai debu tertiup angin, tak berbekas sama sekali. Hingga atensi Wira teralih pada gubuk tersebut. Tidak, lebih tepatnya pada benda kecil nan mencolok yang terletak di teras kecil gubuk dengan posisi berdiri. Wira berjalan perlahan menuju gubuk dengan pandangan terfokus pada benda bernama handphone yang terasa familiar bagi Wira. "Ini," ujar Wira tertahan ketika benda kecil tersebut telah berada di genggamannya. "Ini handphone milik gadis." Lanjutnya, ia hendak menghidupkan benda kecil tersebut. Namun nihil, benda tersebut tak kunjung menyala. Handphonenya lobet, pikir Wira. Ia berlari menuju jalan keluar hutan ketika mengingat ia mempunyai powerbank yang selalu ia simpan di dalam bagasi motornya. "Gadis, kau..." ujar Wira tertahan, dengan dada dipenuhi rasa sesak ketika melihat tayangan video yang sedang terputar di handphone gadis. "Kau mengkhianatiku," lanjutnya berderai air mata.
Ekspresi Wira berubah marah ketika video terputar pada bagian rantau yang menikam gadis menggunakan golok. "Pak Hasan," ujarnya geram penuh dendam. Ia mematikan handphone tersebut tanpa melihat akhir videonya, lalu menaiki motor dan melajunya menuju rumah Hasan, orang yang ia pikir dalang dari kematian gadis. Di kediaman Hasan saat ini, tengah kedatangan tamu dari desa sebelah. Ia adalah Mujito. "Untuk apa kau datang kemari?" tanya Hasan mengisap sebatang rokok. "Mana golok yang kau pinjam lalu?" ujar Mujito. Hasan terdiam. Ia ingat bahwa golok tersebut ia gunakan menikam gadis. Dan kini, ia tak tahu di mana keberadaan golok tersebut. Ia telah mencarinya di segala tempat, namun tak kunjung menemukannya. Itu golok itu," tutur Hasan gelagapan. "Di mana? Berikan padaku sekarang." Tita Mujito memasang raut sangar. Aku tak tahu," ucap Hasan pelan. "Apa maksudmu tak tahu?" seliding Mujito. Golok itu kugunakan menikam gadis," ujar Hasan takut-takut. "Kau," Mujito menunjuk wajah Hasan. "Dan hilang, sepertinya terjatuh saat perjalanan pulang." Jelas Hasan lagi. "Hasan, kau pembunuh!" Suara teriakan Mujito terdengar bersama dengan suara Wira yang meneriaki kata pembunuh pada Hasan. Mujito dan Hasan terdiam dengan pandangan terarah pada pemuda yang baru datang tersebut. "Kau," ujar Wira menunjuk ke arah Hasan, "membunuh gadis." Lanjutnya, Hasan tercengang mendengar ucapan Wira. Mengapa pemuda tersebut bisa mengetahui hal yang seharusnya ia tak ketahui? "Apa maksudmu? Pulanglah. Kamu mungkin frustasi akibat kematian pacarmu itu," ujar Hasan berusaha setenang mungkin. "Aku tidak frustasi. Aku mempunyai bukti bahwa kau yang membunuh gadis," ujar Wira tersenyum licik. Mujito dan Hasan saling pada dengan pemikiran yang sama. Bukti yang Wira temukan, apakah golok yang tengah mereka bicarakan? Atau ada lagi hal yang lainnya? "Tapi, aku kesini untuk membuang kesepakatan," tutur Wira lagi. "Kesepakatan apa?" Kali ini Mujito yang bertanya. "Bantu aku mengambil jasad gadis dan mengawetkannya di suatu tempat, maka aku akan tutup mulut," ujar Wira. Lagi, Mujito dan Hasan saling pandang mendengar syarat dari Wira. Flashback hari ke-6 di desa. Jam sudah menunjukkan angka 9 pagi. Dua kendaraan motor tengah melaju di jalanan desa. Motor pertama dikendarai oleh Wira, motor kedua dikendarai oleh Hasan, dan Mujito yang duduk di belakangnya. Tujuan mereka saat ini adalah rumah Wira. Wira meminta Mujito dan Hasan untuk datang menemui orang tuanya sebagai orang yang mengobati dirinya. Wira mengancam Hasan untuk menurutinya, dan Hasan mengancam Mujito untuk menuruti kemauanku Wira. "Kau benar-benar licik, Hasan. Kau mengancamku untuk menuruti bocah gendeng iku menggunakan Roiman," protes Mujito ketika motor masih melaju di jalanan menuju desa Wira. Hasan terkekeh mendengar protes Mujito. "Kita tak jauh beda toh," ujarnya. "Aku tahu kau telah menargetkan Wira sebagai tumbal kan?" Lanjut Hasan lagi. "Ya, Mujito memang telah menargetkan Wira sebagai tumbal. Ia telah memberikan air yang berisi mantra untuk Wira semalam saat mereka tengah menggali makam gadis. Aku benar-benar kesal sama bocah itu. Dia benar-benar mempermainkan orang tua," ujar Mujito menahan geram. Kamu mau kemana, Hasan?"
Tanya Mujito menepuk pundak Hasan. Bocah itu belok di sana tadi. Lanjutnya. Saking asiknya mereka bercerita hingga tak sadar bahwa Wira telah berbelok ke sebuah rumah. Lah iya, waduh. Hasan menepuk jidatnya. Ia kemudian memutar motornya dan berhenti tepat di tempat Wira membelokkan motornya tadi. Dari arah rumah, terdengar teriakan ibu Wira memanggil anaknya. Wira. Teriakan ibu tersebut berlari ke arah Wira. Bu, ujar Wira sembari memeluk sang ibu. Maafkan Wira, Bu. Wira salah kemarin. Ujar Wira dipelukan sang ibu. Kamu kemana aja semalam, nak? Sehat kamu? Wira sehat, Bu. Dua bapak ini yang telah menyelamatkan Wira, Pak. Ujar Wira membuka pembicaraan ketika mereka telah berkumpul di ruang tamu. Menyelamatkan seperti apa? Memangnya kamu kenapa sampai perlu diselamatkan? Tanya Gede heran. Wira tak sadarkan diri di samping makam gadis, Pak. Jawab Wira pelan sembari menundukkan wajah. Gede memijat pelan pelebisnya usai mendengar ucapan sang anak. Kamu kesana lagi, Wira? Tanya Gede menahan geram. Maaf, Pak. Ujar Wira seakan penuh penyesalan. Mujito dan Hasan saling pandang. Mereka berpikiran yang sama. Anak ini benar-benar pandai bersandiwara. Maafkan Wira, Pak. Wira sadar tak seharusnya Wira memaksakan kehendak pada orang yang sudah tiada. Wira sadar setelah bertemu dan mendapat pengobatan dari Pak Hasan dan Pak Mujito. Ujar Wira lagi. Ibunya yang baru saja keluar dengan nampan berisi 3 cangkir kopi segera menghampiri sang anak. Akhirnya kamu sadar, nak. Ujar sang ibu penuh haru sembari meletakkan nampan dan segera memeluk sang buah hati. Iya, Bu. Maafkan Wira, Bu. Ujar Wira membalas pelukan sang ibu. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Dan maaf kalau Wira sudah merepotkan Bapak. Ujar sungkan Gede pada Mujito dan Hasan. Oh iya, ndak apa, Pak. Kebetulan saja kami sedang lewat daerah pemakaman dan mendapati anak Bapak yang tak sadarkan diri di samping makam gadis. Ujar Mujito mengikuti alur yang telah dibuat oleh Wira. Iya, Wira juga nurut kok. Jadi tidak merepotkan sama sekali. Tambah Hasan seakan mengamini ucapan Mujito. Walau sebenarnya dalam hati, kedua bapak tersebut sedang misu-misu tak jelas. Betapa merepotkannya Wira semalam yang menginginkan hidup bersama sang pujaan hati yang telah tiada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Mujito, Pak Hasan. Ujar sungkan Gede lagi. Obrolan mereka akhirnya diakhiri dengan Mujito dan Hasan yang pamit pulang. Sementara Wira masuk kamar dengan harapan hari esok lekas datang agar ia bisa memadu kembali bersama sang kekasih. Kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.